Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di kita dalam rangka diseminasi tentang budaya positif, tentang apa yang menjadi tujuan dari guru penggerak. Semoga nanti apa yang bisa kita berikan informasi menjadi tolak ukur untuk perubahan di sekolah kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Beribayen, yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, rekan-rekan guru sejawat dan staf TU. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai budaya positif, yang sehingga nantinya kita bisa sama-sama menjalankan budaya positif ini di sekolah kita. Nah, pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Kalau kita ada anak-anak yang melanggar peraturan, kita kasih hukuman, setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Nah, yang menjadi permasalahan selanjutnya yang kita bahas di sini ada beberapa pembahasan, yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini akan coba kita bahas satu-satu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai kegiatan awal, nah, di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja untuk membuka kepalan tangan Anda. Pasti seperti itu kita kan? Nah, terus kira-kira apa yang terjadi? Dibuka nggak kira-kira? Kalau kita udah dibujuk sampai dihardik, diancam, disuap, buka nggak kira-kira? Terbuka. Itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sanggup mempertahankan, berarti kita nggak buka. Tapi kalau kita nggak sanggup mempertahankan, berarti kita bisa membuka. Nah, di sini
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal tadi? Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak berperilaku buruk, sebenarnya dia memiliki tujuan. Tapi kita kebanyakan melihat secara stimulus aja. Itu suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau disuruh ini pasti anak-anaknya tetap aja dia sesuai dengan keinginannya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita tidak bisa berhasil membujuk, pasti kita paksa. Padahal teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir itu sama-sama menang. Padahal tidak ada menang kalah, tapi sama-sama menang. Nah, yang kita bahas menurut disiplin positif itu, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada lagi turun ke bawah diagramnya makna disiplin. Kita lihat di situ ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dimana teorinya itu pertama teori motivasi, kemudian merujuk lagi ke untuk menghargai diri sendiri, kemudian merujuk lagi ke nilai-nilai kebajikan universal, kemudian merujuk lagi ke keyakinan ke kelas. Selanjutnya, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu berdasarkan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, realita atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kita makna di sini kita akan mempelajari makna disiplin. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan.
Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu 5 profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita lihat di sini. Nah, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian nomor 2, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi biasanya kita melakukan sesuatu itu karena 2 hal faktor. Kalau tidak karena takut dihukum, pasti karena ingin mendapat imbalan. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan seharusnya di dalam diri kita, dalam melakukan segala sesuatu, kita harus menuju kepada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ya, sebelum kita memerintahkan orang lain, kita juga sudah mencontohkan. Sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya kan? Kalau kita sudah sering memberi dia penghargaan, pasti dia akan tergantung. Contohnya anak-anak, ayo anak-anak coba siapa yang bisa mengerjakan soal ini, bapak kasih atau ibu kasih permen 1. Pasti dia besok-besok akan menunggu itu lagi. Nah, gitu. Nah, ini akan berjangka. Yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan bisa juga jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya kalau nggak pas suatu saat kita tidak memberikan permen, anak itu akan kecewa dia. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya kalau kita sering-sering kasih penghargaan, inilah yang akan terjadi. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau karena sering-sering ingin mendapatkan penghargaan, dia berkarya. Tetapi ketika tidak mendapatkan penghargaan, maka dia tidak berkarya. Gitu juga. Malas dia jadinya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi itu dalam diri kita. Kita nggak ada inisiatif untuk berubah dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus.
Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, berikan pengakuan semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Artinya, kalau kita memberikan suatu pengakuan ke anak, itu kita yang pertama bisa secara pribadi, khusus semua murid, artinya bergantian kita anak itu kita puji, gitu. Jadi dia akan merasa senang, gitu. Ya, kemudian fokus pada proses. Prosesnya itu di hal apa? Misalnya dalam hal kerja kelompok. Nah, ini ada beberapa situasi atau contoh pengakuan. Itu terdiri dari 3 kolom. Ada pembuka, nilai kebajikan yang tersirat, dan situasinya seperti apa. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu kita ketika berbicara kepada anak. Misalnya kita melihat anak yang sedang menolong. Itu pengakuannya, cara penyebutannya seperti itu. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, biasanya kalau ini kita menyuruhnya, silakan ambil kertas ini, kutip, gitu. Jadi kita bisa menggunakan pengakuan ini, gitu. Ya. Lanjut. Iya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sekarang kita lihat mana hukuman atau mana konsekuensi. Ada perbedaannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita tengok ya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kunci. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ada konsekuensi, ada hukuman. Mana nih? Ini kita tengok jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang tadi mencatat hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi. Tumpah airnya tadi, konsekuensi. Murid disuruh lari mengenakan sepatu seharian tanpa dan menggunakan sepatu, hukuman. Paling bawah. Nah, yang paling bawah ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaannya apa antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita sering menghukum seperti itu nanti anak-anak. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Artinya saat itu aja. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Karena dihukum, sering-sering dihukum, dia makin benci. Kemudian anak menghargai disiplin. Kalau kita gunakan konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Maksudnya apa itu? Sering-sering kita hukum anak-anak bisa menyakiti diri sendiri. Bisa jadi karena depresi ya. Misalnya kita suruh tulis tiap hari, suruh nulis
catatan terlambat aja, anak-anak makin dia tersiksa dirinya, ya. Kalau dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman itu. Kemudian kalau untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti timbulnya nanti kalau disembunyikan apa yang terjadi anak itu? Jadi pembohong karena takut dihukum, dia nggak mau ngaku. Ya. Nah, gitu. Kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian apa yang terjadi untuk hukuman? Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak. Kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak, tidak nyaman, diansipkan untuk sementara. Artinya pembelajaran kita sekarang itu, kalau di kurikulum sekarang itu lebih diutamakan anak itu diajak bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi yang menyelesaikan masalahnya itu adalah anaknya itu sendiri. Beda dengan pembelajaran pada saat kolonial. Pada saat kolonial itu semuanya harus disesuaikan dengan hukuman. Telat berdiri kita dulu, ya kan? Kemudian kalau misalnya tidak mencatat, tidak boleh pulang, gitu. Itu masih pembelajaran yang kolonial. Tapi kali ini kita akan diubah pemikiran kita supaya menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, nah, untuk menyelesaikan masalah sekarang itu lebih dikenal yang namanya itu restitusi. Restitusi seperti apa nanti kita lihat videonya. Jadi kita lihat dulu pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ingat, mereka yang mencari solusi, bukan kita. Biasanya kalau ada anak berantem, kenapa masalahnya kita tanya, ya udah minta maaf cepat, gitu. Nah sekarang tidak, tapi harus mereka yang minta maaf secara pribadi. Gitu, dia sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kira-kira ada tabel penggambarannya tentang kedisiplinan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan untuk identitas suksesnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Apa yang membedakannya bisa kita lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada hukuman, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi merupakan suatu pilihan. Artinya kita memberikan pilihan kepada anak, tidak langsung menyuruh mereka apa dan maunya apa. Gitu. Kalau kita menyuruh berarti kita kembali kepada hukuman. Anak itu bakal mengulang kembali, gitu. Karena dia tidak ada merasa penyesalan dan merasa dirinya itu harus berubah. Tapi dengan restitusi akan berubah dengan sendiri. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah,
biasanya kalau kita sebelum mengajar kita ada membuat kontrak belajar kan? Iya. Misalnya ketika permisi itu biasanya izin terlebih dahulu. Nah, kita bilangin sama anak. Kemudian sebelum Bapak Ibu guru masuk ke kelas, kalian sudah berada di dalam kelas, tidak ada yang terlambat. Itu wajib kita membuat kontrak belajar. Nah, sekarang namanya sudah diganti. Kalau dulu peraturan, kemudian kontrak belajar, sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Nah, itu jadi nanti wajib ditempel di kelas-kelas. Gitu, namanya keyakinan kelas. Tapi bahasanya lebih lembut. Gitu. Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa? Keselamatan. Tetapi karena tidak ada rasa kesadaran diri, banyak yang melanggar peraturan. Coba dibuat, gunakan helm untuk keselamatan. Pasti orang akan mengira itu untuk keselamatan. Tapi kenyataannya karena takut dirazia. Itu dia. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, berarti untuk kesehatan juga, terhindar dari COVID. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, berarti itu kedisiplinan dari diri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Gitu ya. Nah, pertama kita munculkan dulu di sini ada budaya positifnya, lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Jadi artinya kalau dulu namanya peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nanti akan terjadi budaya positif, apalagi sekolah kita sekarang sudah menuju ke sekolah ramah anak. Gitu. Ya, nggak ada anak kita marah-marah sama anak. Kalau kita marah-marah bukan ramah anak. Ya, gitu ya. Bagaimana kita sanggup? Marah anak. Kita marah anak. Orang marah anak. Ini contoh keyakinan kelas. Ini sudah banyak biasa di media-media sosial ya. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu hampir mirip. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, gitu. Kami murid yang semangat belajar. Itu kata-kata kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Atau kita bisa buat datang tepat waktu. Kemudian mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, seperti itu nanti kita lihat caranya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, kita juga harus melihat itu ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Tabel T itu ada kolom hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Sedangkan tabel Y itu terdiri dari terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya seperti ini. Kalau yang tabel Y, nah, tabel Y. Terdengar, satu orang berbicara, salah satu orang untuk berbicara. Yuk, saya bantu. Tahu kata-katanya? Kita bisa selesaikan ini bersama. Terus, terima kasih, tolong ya, permisi. Itu kata-kata yang sering harus kita ucapkan untuk kita jadi teringat ke anak-anak. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kita biasakan mendengarkan dengan seksama. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau berperilaku, tersenyum ramah, memberi salam hormat, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Maksudnya kita tidak grogi. Ini ada kolom-kolom peraturan.
Nah, terus di sebelahnya ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, peraturan. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian untuk menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jadi keyakinan itu berarti suatu nilai yang akan timbul dari suatu keyakinan itu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti dia akan bisa menunjukkan rasa menghormati orang. Hadir disiplin sekolah 15 menit, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti untuk kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu dia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan di hidup. Ya. Nah, untuk 5 posisi kontrolnya, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama bisa menjadi yang harus kita hindari itu penghukuman, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian sebagai manajer. Kita lebih fokus sebenarnya ke sana sebagai manajer. Kemudian ini ada beberapa pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya kan? Itu kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, itu hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Kata-kata ini sering kita ucapkan. Apalagi yang kamu yang paling terakhir. Kan kata-kata penghukum. Yang kita tahu penghukum itu kalau disuruh lari, kemudian disuruh keliling lapangan, gitu. Padahal ini juga termasuk kata-kata penghukum. Kemudian ini segitiga restitusi. Tadi kita udah mengenal namanya restitusi itu apa, ya. Sekarang segitiga restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi itu dia ada 3. Yang pertama di sini kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata yang kita pakai untuk menstabilkan identitas. Kalau yang ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan, ya ini validasi ya, validasi kebutuhan. Kalau menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati?
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Intinya, restitusi itu adalah suatu cara penyelesaian terhadap anak menggunakan pendekatan restitusi ini yang lebih mendalam, tanpa membuat dia harus merasa tidak senang, gitu. Nah, di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata yang kita lontarkan pada saat menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, ini membantu murid mengenali basic atau need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Yang tadi bertahan di hidup, ada 5 si kontrol tadi. Ya, kata-katanya yang bisa kita gunakan pada saat validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar secara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, nah ini kita ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah informasi 30 detik. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, ke kelompoknya. Dengan cukup singkat, dengan cara non-kontradiktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seseorang pemantau atau manajer. Itu kita. Ya. Apakah kamu ingin berbaik? Nah, ini bla ya, panjang ya. Sekarang simak videonya. Seperti ini kita untuk melakukan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi dan prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Aku dikatain Bang Vina, Pak. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Menurut Bapak seperti itu. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pas karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Bikin apa lagi? Dan hanya membentak saja. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tahan dan bersabar. Lebih parah lagi bukan? Jadi, tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Jadi emosi. Ya, Membuat kamu. yakinlah, Pak. Iya, setuju. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Jangan bilang juga untuk memikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Saya bawa kali ya, Pak. Ih, seperti itu. ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Kita tadi sudah menyaksikan suatu permasalahan dan pemecahan contoh dari penggunaan segitiga restitusi. Seperti yang dikatakan tadi dalam video, bahwasanya dengan kita menggunakan segitiga restitusi, maka siswa lebih bisa
meyakini dalam diri mereka, menimbulkan rasa percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Demikianlah paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesadaran bahwa kita yang disadari secara bersama-sama tanpa ada paksaan. Jadi nantinya keyakinan kelas ini merupakan ciri khas dari kelas kita. Jadi apa yang menjadi ciri khas kelas kita? Kalau kita bersama-sama, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada kita bersikap jujur dan saling menghormati. Yang kedua, kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Tiga, kita saling menjaga kebersihan dan kerapian. Yang keempat, disiplin waktu dan aktif di kelas. Lima, bertanggung jawab terhadap tugas dan peraturan. Enam, sopan santun dan berakhlak mulia. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 8. Berani mengungkapkan ide. 9. Saling bekerja sama menjaga ketertiban. Nah, dari 1 sampai 9 ini nantinya kalian pilih berdasarkan kertas objek yang kita dapatkan. Nomor 1 apa? Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku terbang mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
beranikan diri, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Paggali aku. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Dan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Kita bersikap jujur Tak dan ada saling kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Ku pasti bisa. Jawabnya terima kasih nak, terima kasih Pak. Ya, jadi biasakan budaya ini. Berikutnya nih, bertanggung jawab terhadap tugas dan peraturan. Ada PR selalu dikerjakan. Berikutnya ini berani mengungkapkan ide. Ini dia yang Bapak suka. Ada yang pilih ini. Ya, kenapa? Apa yang salah? Siapa yang punya ide? Pak, saya Pak. Tapi tadi Nah, saya belajarnya kalau kita belajarnya kita di luar aja Pak. Nah, itu lebih senang. Jadi harus ada ide. Tadi sudah ada ini. Terus ada yang belum? Nah, ini sopan santun dan berakhlak mulia. Ini juga bagus. Jadi ketika kita sopan dan santun berakhlak mulia. Sopan itu berarti berbicara dengan yang baik. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas sekali. Ada 7. Sesuai sekolah kita ada 7. Kira-kira ini sepakati atau bertambah lagi? Cukup 7 keyakinan kita? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Amin. Nanti kita buat sesuai pamflet, kita taruh di sebuah poster. Kita buatkan ini. Jika ada yang melanggar, maka nanti kita berikan restitusi, bukan hukuman, tapi restitusi pengarahan. Kembalikan lagi keyakinan kita. Oke, boleh diapakan dulu? Udah matiin. Udah. Ya. Oke.
ku kejar mimpi.